Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan sore hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022. Saat ini saya sedang berada di Desa Basiang, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, dalam proses pembinaan pembangunan RBW dengan ukuran 8x12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin batako yang kami gunakan saya sudah buatkan video tersendiri, ketebalannya 12 cm. Kemudian kayu juga saya sudah jelaskan, saya buatkan video tersendiri. Jenis kayu yang kami gunakan yaitu kayu damar jenis kelas 2. Kemudian pembesian semua kami gunakan besi 12 spool, baik tiang maupun slope atau bantalan kami menggunakan besi 12 spool 8 batang. Proses pembuatan pondasinya kemarin kami sudah jelaskan juga, silahkan lihat pada video kami sebelumnya. Kemudian konstruksi bangunan juga saya sudah perlihatkan. Jadi perkembangan daripada pembangunan RBW binaan kami ini kami akan perlihatkan kepada Bapak Ibu semua sudah sejauh mana proses pengerjaannya. Oleh karena itu mari kita masuk sama-sama. Nah, ini adalah RBW kedua binaan kami dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai. Gedung yang pertama berada di Dusun Pasapa, Desa Basiang Timur, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, juga sama besarnya dengan RBW binaan kami saat ini, ya. Jadi kita masuk sama-sama. Nah, di sini adalah kamar, ya, tempat sound system nanti. Kemudian di sini ada kamar mandi, ya, tempat kita bersih-bersih saat setelah melakukan pekerjaan. Kemudian ini adalah ruang inap. Papan sirip kita sudah pasang. Di atas papan sirip kita pasang klasibor ukuran 6 mili, kemudian kita plat seperti itu. Dan pada bagian sudut kanan ini adalah menara dengan ukuran 4x4, karena kebetulan RBW binaan kita ini cukup besar, jadi kita beri menaranya 4x4. Nah, saat ini proses pemasangan besi tiang untuk lantai 3. Oleh karena itu mari kita naik dan menyaksikan kami melakukan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini adalah proses pemasangan tiang penyangga coran dak atau plat, ya, seperti ini. Kita menggunakan bambu. Kemudian kita paku tepat di papan sirip seperti ini. Karena pada saat melakukan pengecoran dak itu materialnya sangat berat, takutnya nanti ketika kita tidak topang dapat menggeser posisi papan sirip. Nah, papan sirip ini kemarin proses pemasangannya kita sudah perlihatkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, proses pemasangan papan siripnya saat ini adalah pemasangan tiang untuk lantai 3 sebelum kita melakukan pengecoran dak. Nah, untuk itu mari kita naik di atas papan sirip.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini saya sedang berada di atas papan sirip ya, seperti ini. Nah, saat ini adalah proses pemasangan tiang untuk di lantai 3. Seperti yang sama-sama kita lihat ya, seperti ini. Nah, kita tanam memang ya tiangnya sebelum kita melakukan pengecoran dak, agar bangunan itu saling kait-mengait ya. Nah, beda kalau misalnya kita pasang pembesiannya itu setelah kita melakukan plat. Artinya besi tiang itu tidak tertanam di plat atau daknya. Nah, kalau seperti ini kita pasang memang tiangnya dulu, besi tiangnya, kemudian kita melakukan pengecoran dak, maka insya Allah gedung itu akan kuat. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu diperhatikan adalah slope-nya ya, seperti ini. Usahakan slope-nya ini muncul ya, pembesiannya muncul, sehingga untuk pemasangan besi platnya nanti itu bisa diselipkan masuk ke dalam di bawah pembesian slope bagian atas, seperti ini, diselipkan ke bawah. Nah, fungsinya adalah slope-nya itu tergantung di plat, sehingga saling kait-mengait ya. Beda halnya kalau misalnya pembesian slope itu tidak terkait di pembesian dak ya, atau lantai, maka ketika terjadi gempa, maka slope ini akan patah dan jatuh ke bawah. Tapi kalau dikaitkan dengan pembesian dak atau plat lantai seperti ini, maka posisi slope ini dia tergantung di pembesian dak atau plat lantai, sehingga saling kait-mengait. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu kita perhatikan ya adalah pembesian. Pembesian itu harus saling kait-mengait ya, seperti itu. Jangan ada pembesian yang kita pasang yang tidak terkait. Nah, saya beri contoh Bapak Ibu yang saya hormati, pada ujung tiang ini itu semua kita bengkokkan ya, kita bengkokkan. Kemudian kita selipkan masuk di bagian atas pembesian slope ya. Nah, pada saat tertanam, maka pembesian itu berfungsi dengan baik ya, seperti itu. Jadi kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah pada slope gantung ini tidak boleh ada sambungan pembesian. Semua pembesian lurus ya, seperti itu ke sana, karena ini menahan beban. Slope ini menahan beban dak nantinya ya. Seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, saat ini juga sedang dilakukan proses pemasangan bambu untuk penopang dak. Nah, seperti ini. Ini yang perlu kita perhatikan ya, seperti ini. Kita periksa baik-baik, jangan sampai ada penopang yang bergoyang ya. Sudah banyak kejadian yang kita nonton baik di media sosial pada saat proses pengecoran dak runtuh. Itu kenapa? Karena konstruksinya tidak bagus ya. Maka dari itu yang paling kita perkuat adalah penopang. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk slope bagian pinggir seperti ini seluruhnya kita cor setengah ya. Kita cor setengah. Cukup kita memunculkan pembesian bagian atas, tempat nanti
kita menyelipkan pembesian lantainya. Setelah itu kita cor memang dulu supaya menjaga kekuatan bangunan agar tidak goyang pada saat proses pengecoran dak. Nah, di atas papan sirip nanti ini kita akan pasang klasibor ukuran 6 mili, tepat di atas papan siripnya. Kemudian kita pasang pembesian lantai. Setelah itu kita melakukan pengecoran, ya. Untuk sistem pengecoran kemarin di lantai 1 tetap sama yang kita lakukan di lantai 2. Kita menggunakan jasa pihak ketiga, ya. Karena kalau kita menggunakan jasa tukang, khawatirnya tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Nah, sedangkan coran plat seperti ini harus tuntas dalam 1 hari, seperti itu. Makanya kita menggunakan jasa khusus yang peralatannya lengkap, menggunakan moleng serta pasukannya banyak. Nah, insya Allah nanti kita akan videokan, ya. Seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang berniat untuk membangun RBW dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai, kemudian dilakukan pengecoran dak setinggi 2 lantai, di atas lantai 1 dengan di atas lantai 2 kita plat. Nah, seperti inilah, ya, contoh Bapak Ibu semua yang kami hormati. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.